Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Roh Kudus, Sang Pembela. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam bahasa Yunani, kata penolong adalah parakletos yang terdiri dari dua kata, yaitu para yang artinya berjalan di samping dan kletos yang artinya dipanggil. Jadi parakletos adalah yang dipanggil untuk berada di samping atau dipanggil untuk mendampingi. Dalam bahasa Inggris terjemahan NIV, kata penolong disebut sebagai advokat, yang dalam dunia hukum menunjuk kepada para pengacara atau penasehat hukum atau pembela. Artinya Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita bahwa kita murid-muridnya akan diberikan seorang parakletos, yaitu seorang pengacara atau penasehat atau pembela kita. Tuhan Yesus mengetahui bahwa tidak mudah bagi murid-muridnya untuk menjalani kehidupan ke depan tanpa kehadirannya setelah Dia naik ke surga. Para murid akan menghadapi tantangan, perlawanan dari orang-orang dan penguasa-penguasa yang tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh Bapa Yahweh. Tuhan Yesus pernah memberitahukan, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Hari ini kita belajar betapa pentingnya Roh Kudus bagi kehidupan orang-orang percaya dan murid-murid Tuhan Yesus. Dalam kitab Kisah Para Rasul boleh merasakan janji Tuhan akan datangnya Roh Kudus itu nyata dalam hidup mereka. Berulang kali kita bisa membaca ketika mereka diperhadapkan kepada orang-orang yang menentang mereka, Roh Kudus menolong mereka, mendampingi mereka, berada di sisi mereka untuk menjadi pembela, untuk menjadi pengacara, untuk memberikan nasihat. Dan Roh Kuduslah yang memberikan hikmat kepada para rasul untuk dapat menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat. Para murid menghadapi orang-orang penentang mereka dengan kata-kata yang Sang Parakletos, Sang Pembela taruh di dalam mulut mereka. Roh Kudus menaruhkan kata-kata hikmat itu di dalam mulut mereka sehingga mereka tidak dapat ditentang atau dibantah
oleh lawan-lawan mereka. Kisah Para Rasul mencatat bahwa Petrus dan Yohanes harus menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat, dan pada akhirnya dicatat juga ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dalam peristiwa Stefanus juga, Roh Kudus menjadi sang pembela yang ajaib. Dikatakan, tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Dan masih banyak peristiwa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Roh Kudus, sang Parakletos itu, sang pembela itu mendampingi para rasul untuk menghadapi orang-orang yang mendakwa mereka. Saudara, mungkin kita juga harus berhadapan dengan orang-orang yang mau berdebat dengan kita, mempertanyakan tentang siapa Tuhan Yesus, dan kita merasa tidak mampu untuk menjawabnya. Tuhan Yesus pernah mengingatkan bahwa hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus diam dalam hati kita, maka Roh Kudus akan hadir sebagai seorang penolong, seorang penasehat, seorang advokat yang akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, tuduhan-tuduhan, bahkan debatan-debatan yang ditujukan kepada kita. Dia, Sang Roh Kudus, akan menolong kita dan kita boleh menyatakan itu sebagai kesaksian kepada mereka. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Ada saat-saat di mana kami seperti kehilangan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan mengenai iman kami sebagai orang percaya. Tetapi kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kepada kami seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang hadir sebagai sang pembela bagi kami, yang menaruhkan hikmat di dalam diri kami untuk kami mampukan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, setiap tantangan, setiap debatan yang dituduhkan kepada kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Kami menyadari betapa pentingnya kami memiliki Roh Kudus di dalam hidup kami. Pentingnya Roh Kudus dicurahkan bagi kami. Kami sadar kami tidak akan bisa menjawab semua hanya dengan mengandalkan kemampuan berbicara kami. Kami perlu Engkau. Mari Roh Kudus, silakan Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terus Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nikmati sebuah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan jangan melewatkan saat-saat yang indah di mana kita boleh menikmati pencurahan Roh Kudus atas hidup kita. Mari bersama
menikmati lawatan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.